Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cesiana dari kelas PAIJ akan mempresentasikan hasil dari kerja saya yang dibimbing oleh Bapak Edi Purnomo dengan materi bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konselor. Sebelum kita membahas tentang konselor, kita akan membahas tentang bimbingan konseling. Apa sih sebenarnya bimbingan konseling itu? Bimbingan konseling itu adalah upaya pemberian buatan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada anak didik agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Bimbingan konseling ini biasanya hanya ada di sekolah SMP maupun SMP, SMA, SMK sederajat. Biasanya bimbingan konseling ini tidak ada di SD. Namun bimbingan konseling biasanya juga hanya terdapat di materi pelajaran saja. Apa sih peran guru BK di sekolah itu? Guru BK memiliki peran sebagai seseorang yang bisa mengembangkan potensi siswa dalam belajarnya, mendukung perkembangan kognitif siswa, bisa mengembangkan sosial maupun kepribadian yang ada di dalam diri siswa. Selain itu, guru BK juga bisa memiliki tanggung jawab terhadap moral maupun sikap siswanya. Selain itu, guru BK tidak hanya berfokus saja kepada anak-anak yang memiliki misalnya kenakalan di sekolah, ada yang bolos pelajaran, tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Tidak hanya itu saja, tetapi guru BK tidak hanya berfokus saja terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Misalnya saja permasalahan yang ada di dalam peserta didik yang nakal-nakal, seperti anak didik yang membolos pelajaran, tidak mematuhi peraturan di sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi guru BK juga bisa memanfaatkan kondisi dan situasi yang ada dengan melibatkan siswa-siswinya untuk memberikan motivasi kepada siswa-siswinya agar siswa-siswinya bisa menceritakan masalah-masalah yang ada di dalam dirinya. Selain itu, dengan adanya guru BK ini, siswa-siswi juga bisa sharing dengan guru BK mengenai pendidikan yang akan ia tempuh selanjutnya. Misalnya saja saat dia masih siswanya saat SMP, dia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan di situ guru BK juga bisa membantu siswa-siswinya dalam mencari sekolah yang terfavorit, mencari sekolah yang bagus, yang baik untuk siswa-siswinya. Selain itu, guru BK juga bisa membantu mencarikan pekerjaan bagi siswa-siswinya yang tidak bisa melanjutkan sekolah lagi, bisa mencarikan peluang pekerjaan maupun mencarikan usaha atau membantu bisnis dari siswa-siswinya tersebut. Jadi, dengan adanya guru BK itu memudahkan bagi peserta didik untuk mencari peluang mana sajakah yang bisa ia dapatkan. Dan sebagai guru BK itu harus memiliki sifat yang menyenangkan, ramah, dan bisa memahami apa isi hati dari siswanya agar siswanya bisa lebih nyaman, bisa lebih terbuka kepada guru BK untuk menceritakan hal-hal yang ada di dalam dirinya. Jadi
Sekarang tidak perlu adanya polisi atau polisi sekolah, namun bisa digantikan dengan sahabat siswa. Selain sahabat siswa yaitu guru BK itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konselor. Apa sih konselor itu? Konselor dalam istilah bahasa Inggris disebut konselor atau helper yang merupakan tugas khusus yang berkualifikasi pada bidang konseling. Dalam konsep konseling for all, di dalamnya terdapat kegiatan bimbingan. Konselor adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan konseling yang ia sebagai tenaga profesionalnya sendiri. Nah, dari pengertian tadi, kita bisa memahami bahwa konselor itu ya guru BK itu sendiri. Jadi antara guru BK dengan konselor itu sama artinya. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam diri kita sendiri. Sebagai konselor bukan hanya menangani masalah-masalah yang ada di dalam diri dari seseorang, tetapi konselor juga bisa menangani dalam sekolah mereka, memiliki beberapa peran sebagai informator, organisator, dan motivator. Sebagai konselor juga memiliki tugas-tugas tertentu yang ada di dalam sekolah. Yang pertama, bertanggung jawab tentang keseluruhan pelaksanaan layanan konseling yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, mengumpulkan, menyusun, mengelola data serta menafsirkan data yang kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan konseling. Yang ketiga, memilih dan mempergunakan sebagai instrumen psikolog untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus yang dimiliki oleh siswa-siswanya. Yang selanjutnya, melaksanakan bimbingan konseling maupun melaksanakan bimbingan konseling yang di dalam kelompok maupun individu. Yang selanjutnya, mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, pekerjaan, jabatan, atau karir yang dibutuhkan oleh guru bimbingan konseling maupun siswa-siswi yang ada di sekolahnya tersebut. Yang selanjutnya, melayani orang tua wali yang ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anaknya. Bisa saja konsultasi mengenai permasalahan yang ada di dalam diri anaknya. Bisa berkonsultasi mengenai kelanjutan sekolahnya. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai konselor juga harus mampu melaksanakan peran yang berbeda-beda di dalam suatu kondisi maupun situasi yang ada. Pada situasi tertentu, kadang-kadang seorang konselor harus bisa berperan sebagai teman dekat bagi siswanya. Selanjutnya, sebagai pendengar yang baik bagi siswanya yang ingin bercerita kepada dirinya. Yang selanjutnya juga, konselor itu bisa menjadi motivator maupun penyemangat bagi seseorang yang bercerita kepadanya yang mengalami masalah-masalah yang begitu berat. Selain itu, konselor juga harus memberikan semangat atau pembangkit bagi siswanya yang ingin melanjutkan sekolah dan memberikan semangat agar siswanya tetap semangat dalam belajar, tidak pantang menyerah, tidak putus asa, dan lain sebagainya. Jadi, dapat dikatakan bahwa konselor itu memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan yang terletak pada bagaimana konselor membangun manusia atau seseorang yang seutuhnya dari berbagai aspek yang ada di dalam setiap individu maupun peserta didik yang diajar. Dengan kata lain,
Peran konselor dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu untuk membangun setiap peserta didik agar berkembang secara optimal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan dari konselor, psikolog, dan psikiater. Nah, dari ketiganya, apakah memiliki peran yang sama dalam bimbingan konseling atau tidak? Yang pertama, kita akan membahas mengenai konselor. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, konselor itu adalah guru bimbingan konseling sendiri. Jadi, mereka memiliki, jadi konselor itu tugasnya berada di dalam lingkungan sekolah, yaitu memberikan motivasi, mengarahkan peserta didik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke psikolog. Psikolog ini menangani klien yang juga mengalami kasus-kasus tertentu atau masalah-masalah tertentu. Nah, baik anak usia dini sampai orang dewasa yang menelaah gejala-gejala psikologi dan melakukan psikoterapi sebagai bentuk penanganannya. Karena gejala-gejala psikologi tidak terlihat seperti stres, memiliki beban yang sangat berat, dan lain sebagainya. Jadi, seseorang yang mengalami stres berat perlu pergi ke psikolog untuk bisa menangani kesehatan yang ada di dalam dirinya. Selain itu, ada juga psikologi yang menangani kasus-kasus klinis, misalnya psikologi pendidikan yang menangani sistem pendidikan dan individunya. Ada juga psikologi industri dan organisasi yang kerjanya di kantor-kantor, baik psikiater maupun psikologi juga menangani bimbingan konseling. Psikologi juga berkompeten menginterpretasikan berbagai macam tes psikologi seperti tes IQ, minat bakat, keterampilan, kecerdasan, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang bisa ditangani oleh psikolog yaitu bisa saja tentang gangguan mental seperti fobia terhadap masa kecilnya, atau ada kan seseorang yang fobia dengan kecoa misalnya, itu fobianya itu juga bisa ditangani oleh psikolog tersebut. Selanjutnya, tentang gangguan mood atau suasana hati seperti depresi atau gangguan tidur. Nah, hal seperti itu juga bisa ditangani oleh psikolog. Misalnya kita bisa sharing dengan psikolog apakah gangguan tidur ini disebabkan oleh depresi yang berlebihan sehingga seseorang bisa mengalami gangguan pada tidurnya. Selanjutnya, mengenai gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Selanjutnya kita ke psikiater. Psikiater itu adalah spesialis dari ilmu kedokteran. Psikiater itu adalah spesialis dari ilmu kedokteran. Nah, psikiater itu adalah seseorang yang menangani seseorang yang sudah mengalami stres atau gangguan jiwa. Ya, psikiater itu biasanya menangani pasien-pasien yang memiliki kesehatan mental yang butuh pengobatan lebih lanjut. Pengobatan yang dilakukan menggunakan antidepresan, penstabil suasana hati, maupun obat antipsikotik dan obat penenang.
Nah, apa perbedaan antara psikolog dan psikiater? Psikolog dan psikiater mempunyai tugas yang sama, yaitu sama-sama membantu mengatasi masalah mental. Nah, tetapi psikiater dia biasanya bekerja di rumah sakit jiwa yang menangani orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Misalnya saja ada tetangga kita yang memiliki gangguan jiwa. Nah, sebaiknya itu harus segera kita tindak lanjuti agar seseorang yang mengalami gangguan jiwa tersebut tidak semakin parah dan harus kita bawa ke psikiater agar diobati lebih lanjut lagi dan mental atau depresi atau stres yang dia rasakan semakin membaik. Nah, psikiater dan psikolog itu juga saling melengkapi. Meski berbeda antara psikiater dan psikologi, tetapi mereka bisa bekerja sama untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang seseorang atau pasien rasakan. Sebagai contoh, saat seseorang yang berkonsultasi terlebih dahulu dengan psikolog untuk mendapatkan penenangan terkait perubahan perilaku dan pola pikir. Nah, selanjutnya setelah seseorang itu berkonsultasi dengan psikolog, selanjutnya dia juga bisa periksa atau konsultasi dengan psikiater untuk melakukan diagnosis dan meminta pengobatan secara medis. Selain itu juga dapat dilakukan penelitian yang menyebutkan bahwa penggabungan antara terapi psikolog dan psikiater dapat lebih hemat dari segi biaya karena psikolog sudah memberikan motivasi mengenai masalah-masalah yang ada di dalam diri kita sendiri, maupun masalah pribadi ataupun masalah-masalah yang begitu berat. Selanjutnya kita juga bisa berkonsultasi kepada psikiater agar mendapatkan obat untuk mengobati masalah tersebut, untuk mengobati rasa stres, mengobati rasa depresi, dan pengobatan tersebut dilakukan dari dalam maupun bisa dilakukan secara terapi. Nah, jadi dari psikologi, dari psikiater maupun konselor tersebut memiliki peran yang sama, yaitu perannya membantu meringankan masalah-masalah yang ada di dalam diri seseorang dan menjadi tempat motivasi, tempat penyemangat untuk menyemangati hidup seseorang yang mengalami kesusahan dalam gangguan mental maupun gangguan yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi bimbingan konseling tentang konselor ini. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Jika selama saya menerangkan materi memiliki kesalahan dalam berucap maupun tindakan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.